Tuh bodoh banget ya. Mungkin dia cuma alasan karena dia tuh nggak punya beras. Namanya juga orang miskin ya pasti cari cara. Gimana caranya dia itu biar bisa makan. Masih yang kakak harapin sama cowok kayak dia. Dia tuh cuma dijadikan tuyul sama bapaknya. Dengerin ya anak tiri. Udah miskin kayak gini, jangan pernah deketin kakak aku. Karena kamu udah gak sederajat banget. Kamu tuh jangan kurang ajar ya. Ini calon kakak ipar kamu. Kak, dengerin ya Gung ya. Kamu ini kurang ajar juga. Seharusnya Gung, kamu itu harus bisa balas budi sama bapak. Ingat, bapak itu sudah merawat kamu dari kecil loh. Sampai sekarang kamu itu lulus kuliah. Ingat, dari mana uangnya? Dari bapak semuanya. Pak, permisi Pak. Oh, iya Bir. Ada apa Bir? Pak, sawah yang baru itu butuh air. Dan tenaga kerjanya juga kurang Pak. Kalau bisa nambah 1 orang juga nggak apa-apa Pak. Nambah 1 orang ini? Iya. Oh gini Bir, kalau masih nambah 1 orang, kamu tunggu anakku, Agung. Loh, sama Den Agung Pak? Iya, kalau masih nyuruh orang lain kan Bapak harus mengeluarkan dana, nanti dananya membengkak ya. Kan kamu tahu sendiri sekarang. Emangnya Den Agung mau Pak kerja di sawah? Kalau Bapak yang nyuruh nanti mau. Kamu santai aja dulu, nunggu Agung ya. Ya udah Pak, apa terserah Bapak aja. Ya, ini Agung datang Datif. Oh, Waalaikumsalam. Iya Mas. Gimana kuliah kamu, Gung? Alhamdulillah Pak, lancar. Ya, Bir, ngapain kesini Bir? Oh, ini Den mau ke sawah, tapi pekerjanya kurang. Oh gitu. Iya. Makanya gini, Gung. Dafir saya suruh nunggu kamu. Biar kamu yang ke sawah. Kalau saya mesti nyuruh orang lain kan harus bayar. Pak, aku ini baru pulang kuliah Pak. Kamu gimana sih, Gong? Kamu nggak sadar kalau yang biayai kuliah kamu kan hasil dari itu, Gong. Masa kamu nggak mau? Pak, bukan saya mau menolak Pak. Cuma ini kan saya lagi ada PR. Ditambah Udah. lagi, saya belum makan Pak. PR bisa dikerjain nanti malam. Soal makan, biar nanti diantar. Pak, tolong pengertiannya lah Pak. Udah, Gong. Ganti baju. Pak, aku lagi banyak tugas Pak. Udah. Bapak udah bilang sama kamu, sekarang kamu ganti baju dan ikut Dafir. Di sekolah kan santai aja, nggak ngapa-ngapain, cuman duduk kamu. Pak, tugas kuliah itu berat. Agung, Masa iya aku harus ngerjain sawah juga Pak? Gini aja Pak, kalau Den Agung Udah lagi Bir, butuh tunggu. istirahat, cari orang aja Pak. Ngapain masih istirahat? Dia nggak capek kok. Kasihan Pak. baru Cuman datang sekolah lagi. paling nggak makan-makan dia, duduk nyantai. Yaudah Pak, kalau memang Bapak maksa, yaudah Fer, nanti aku bantu di sana ya. Iya, Yaudah, kamu duluan di sana. iya. Ditunggu ya Den, sana. Aku ganti baju dulu. Iya. Ya, jangan lama-lama, Gung. Ya udah Pak, saya nunggu di sana ya. Iya. Kalau emang Den Agung mau ke sawah juga. Iya Pak. Kerja yang bagus, Bir. Oh iya sayang, jadi ini salah satu cabang kafe kamu ya? Iya yang, emangnya kenapa? Enggak, soalnya di sini tuh memang gak ada kafe yang. Saya Iya. lihat-lihat itu wilayahnya memang bagus dan strategis. Aku bangga sama kamu. Kamu pintar ya cari tempat lokasi ya. Makasih ya yang, aku juga emang kepingin aja sih gitu punya kafe, suasana ya pedesaan. Oh iya, rencana aku sekarang ini
aku pengen ngajak kamu itu ke rumah, ngenalin ke orang tuaku. Mau nggak? Kamu beneran aku mau dikenalin ke orang tuamu? Iya beneran. Ya Allah. Ya, Mau aku kan? mau sih. Sebelum itu aku mau bilang terima kasih ya sama kamu. Loh, bilang terima kasih buat apa? Ya, soalnya kamu selalu buat aku bahagia. Pokoknya aku terima kasih untuk hari ini. Ya. Yuk. Oh, yuk silahkan masuk. Oh iya. Oh ya, siapa namanya tadi? Nama saya Karisa, Pak. Panggilannya Ica. Oh iya, iya Jan. Kamu sudah lama kenal sama Dika anakku. Nggak juga sih, Pak. Cuman udah ya beberapa bulan ya ini. Tarisa ini, Pak, anaknya seorang pembisnis besar loh, Pak. Kira-kira Bapak setuju nggak kalau misalnya suatu saat saya tuh bisa bersanding dengan Ica? Kamu kalau bicara gitu sih aku kan jadi malu. Kalau Bapak tuh gini Dika, apa yang bisa membuat kamu bahagia akan Bapak turuti. Makasih, Pak ya. Oh ya, Ica, memang orang tua kamu bisnis apa? Kalau orang tua saya itu bisnis makanan, Pak. Jadi ya fokus di kuliner. Alhamdulillah sekarang orang tua saya itu punya beberapa restoran di kota ini. Oh, bagus kalau seperti itu. Berarti kalian berdua nih cocok. Karena kalian berdua sama-sama orang kaya. Oh ya, Jan. Iya, Pak. Kebetulan ya, Bapak sukanya makan di restoran. Semua Bapak di restoran ini Bapak tahu. Oh. Insya Allah saya nanti mampir ke restoran bapaknya kamu. Oh iya, Pak, iya, Pak. Kapanpun Bapak mau nanti tinggal saya hubungin aja karyawan saya yang ada di restoran. Bentar. Siapa ini? Aduh, papa aku nelpon. Halo, Pak. Lagi di luar. Sekarang? Iya deh. Iya, Pak, iya, Pak. Sebentar ya, Pak ya. Iya, ini bentar lagi Ica pulang kok. Assalamualaikum. Waduh, sorry ya? banget, Dik. Aku harus pulang dulu. Soalnya aku mau ikut ayahku ke Bali. Oh ya sudah, aku antar kamu ya. Beneran? Iya. Iya deh kalau gitu. Pak, saya izin pulang dulu ya, Pak ya. Soalnya saya mau ikut ayah saya ke Bali. Tapi besok aku udah balik kok. Tenang aja. Oh, iya. Aku cuma ikut itu apa namanya? Peresmian restoran aku yang baru. Oh iya, Jan. Yang nelpon tadi siapa? Bapaknya kamu? Iya, Pak. Tadi itu papa saya. Kok Bapak dengar Bali gitu? Memang ada juga di Bali? Iya, Pak. Nanti malam jam 7 itu mau ada grand opening. Jadi buka restoran baru di Bali. Oh, Alhamdulillah lah. baru mau buka ya? Iya. Wah, bagus kalau gitu. Sudah, Pak, kalau kayak gitu saya langsung antarkan Ica ya, Pak ya. Oh ya, Kasihan papanya sudah menunggu, Pak. Mari, Pak ya. hati-hati Dika. Iya. Makasih ya, Om ya. Iya, Duh, sorry banget aku nggak bawa oleh-oleh. nggak apa-apa. Kapan-kapan main lagi ya? Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati Dika. Ayang pulang ya. Oh iya, Yang. Boleh nggak aku itu ikut antar kamu ke Bali, Yang? Ya sekalian aku kan juga pengen deket sama keluarga kamu, termasuk sama papa kamu, Yang. Oh, gitu. Sayang, aku minta maaf ya sama kamu. Bukannya aku nggak mau ngenalin kamu, buat deket sama keluarga aku. Tapi kayaknya jangan sekarang dulu deh. Kita tunda dulu ya. Nanti kalau udah pas waktunya, aku akan cepat-cepat ngenalin kamu ke orang tua aku. Lagian, aku cuma sebentar kok. Besok siang kan aku udah balik. Ya sudah, kalau kayak gitu terserah kamu aja deh, Yang. Yuk, aku antar kamu pulang.
Fir, aku istirahat dulu. Ya Den, nanti saya kesana juga. Panas banget ya. Loh, kok itu Agung? Ngapain di sini panas-panas di sawah? Kok kayak cangkul gitu sih, ngapain ya? Coba aku ke sana. Agung, Kamu ngapain? lah kamu yang ngapain di sini panas-panas juga? Ya kerja lah ya. Kerja? Duduk dulu bentar. Ya udah yuk. Kamu kok tiba-tiba kerja sih, Gung? Bukannya katanya kamu kuliah ya tadi? Ya tadi sudah pulang ya, cuma disuruh bapak ngurusin sawahnya nih. Ya terpaksa deh yang kesini. Kamu kok pucet sih? Kamu sakit ya? Ada panas, demam? Ya kurang enak badan sih. Dan lagi aku belum makan. Ya ampun, kamu mau makan? Pas banget nih, aku mau ngirim orang. Kamu makan ya? Jangan. Kasihan tenaga kerja kamu. Biar Nanti aku bilang kok. lagi. Enggak. Aku kasihan sama kamu. Kamu pucet kayak gini. Udah ya, makan aja. Aku gampang kok. Aku cuma tinggal ngomong. Dek itu. Iya, aku deh. Halo, Dek. Kamu di mana? Di rumah kan? Oh ya dah. Kakak minta tolong ya, Dek. Kamu bawain sisa makanan yang di rumah tadi. Iya, bawa ke sawah nih. Kakak mau ngirim. Yaudah cepetan ya. Yaudah, kasih. Tuh kan, udah aku bilang gampang ya. Udah kamu makan aja. Aku jadi gak enak sama adik kamu. Nanti adik kamu marah-marah lagi. Ya gak mungkin lah, masa iya ada aku marah-marah sama aku yang apalagi cuma soal makanan. Kan aku bisa masak lagi nanti. Udah kamu makan aja. Ya nanti aku makan. Kenapa kalau sekarang? Sekarang aja. Ya udah aku makan ya. Iya. Alhamdulillah yang akhirnya kenyang juga. Iya. Tapi aku lupa gak bawa airnya. Kamu gak apa-apa kan? Iya. Minum? Ada kok, David tadi bawa minuman. Oh ya udah. Yang makasih ya, masakanmu enak. Iya sama-sama yang. Oh ya, kamu gak capek apa yang pulang kuliah terus ke sawah lagi? Ya mau gimana lagi ya. Uang kuliah aku kan dari hasil sawah ini. Aku bangga yang sama kamu. Kamu udah pinter, terus bekerja keras lagi. Kamu semangat ya kerjanya. Pasti yang apapun kulakuin demi menggapai cita-citaku. Kan kamu tahu sendiri kalau aku tuh cuma anak tiri. Jadi semuanya ya aku yang kerjain. Kamu semangat ya menggapai cita-cita kamu. Kamu juga semangat walaupun kerja kayak gini. Tapi kamu jangan lupain kuliah kamu ya yang. Pasti. Aku bangga banget sama kamu. Aku juga bangga sama kamu. Kak Nita tuh ada-ada aja deh. Udah panas kayak gini aku disuruh ke sawah. Mana skincare mahal banget. Kesel banget deh. Suka banget panas-panas disuruh ke sawah. Mana sih Kak Anita? Loh. Oh, ternyata sama anak tiri yang miskin itu. Pantesan aku disuruh cepetan banget ke sini. Oh, ternyata kayak gini ya kerjanya kakak di ladang ya. Bareng si miskin ini, si anak tiri yang miskin banget kayak gini. Oh ya pantes enak banget ya kak, mana udaranya udah sejuk. Dan anehnya, aku disuruh cepetan dari rumah buat cuma nganterin makanan kayak gini. Loh dek, kamu apa-apaan sih dek? Baru datang langsung ngerocos kayak gitu. Kok kamu gak sopan banget sih bilang dia cowok miskin? Ya mbak, saya minta maaf ya. Nih, maaf ya gara-gara aku adik kamu jadi marah. Enggak Gong, ini bukan salah kamu. Tapi masalahnya dia aja. Kamu ngapain juga sih dek? Langsung marah-marah kayak gitu. Gimana gak mau ngerocos kak? Aku dari sana tuh panas ke sini. Kakak tahu kan? Aku gak suka kalau panas-panas. Mana skincare udah mahal. Cuma suruh nganterin makanan kayak gini dan makanan kakak dikasih sama orang miskin kayak gini. Ya udah deh, ya udah. Aku minta maaf ya, aku udah nyuruh kamu. Tapi mau gimana lagi deh, daripada kamu nganggur kan di rumah. Hah, oh, terus aku suruh kerja, suruh ke ladang buat nganterin masakan kayak gini, sedangkan masakan kakak dimaem sama kayak. Ya karena Pak. aku bantu dia cuma dek. Bentar, aku minta maaf ya pak. Kalau makanan nanti biar aku ganti. Enggak, gak usah. Aku ikhlas kok ngasih kamu. Lagi belakang kamu juga sakit. Aku jadi gak enak nih. Udah, gak apa-apa, Gung. Masalah adik aku aja. Kamu kok jahat banget sih, Dek?
Apa salahnya kita berbagi sama orang yang membutuhkan? Kakak tuh bodoh banget ya. Mungkin dia cuma alasan karena dia tuh gak punya beras. Namanya juga orang miskin ya pasti cari cara. Gimana caranya dia itu biar bisa makan. Lagian tuh ya, apa sih yang kakak harapin sama cowok kayak dia? Dia itu cuma dijadikan tuyul sama bapaknya. Tahu sendiri kan? Dia miskin. Lebih baik kakak itu sama kakaknya aja. Karena dia itu lebih sederajat dengan kita, Kak. Dek, dijaga ya omongannya. Kita tuh semuanya sama, Dek. Gak usah dibeda-bedain. Net, sudah, Net. Mungkin benar apa yang katanya adik. Enggak, gue nggak bener. Sekarang kamu minta maaf sama dia. Mana tadi udah ditoyor-toyor lagi. Minta maaf, Kak. Ya enggak lah. Tangan aku ini udah banyak banget ya, Kak. Skincarean, terus mau salaman sama dia. Ya banyak kumannya lah, Kak. Gung, aku minta maaf ya, Gung ya. Adik aku emang kelewatan, Gung. Udah, nggak Kurang apa-apa. ajar. Udah, Net, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Dengerin ya, anak tiri. Udah miskin kayak gini, jangan pernah deketin kakak aku. Karena kamu udah gak sederajat banget. Yang kayak itu kakaknya kamu. Dan yang pantas buat milikin kakak aku, itu cuma kakak kamu. Kalau kamu kan miskin, ya gak sederajat lah sama kita. Dek. Dijaga dong, kamu juga sampai kayak gitu. Ya biarin lah, Kak. Sekarang minta maaf. Minta maaf? Ya enggak lah. Bapak, Iva benar. Apa yang Iva bilang tuh benar semua. Dia aja sadar diri, Kak. Masa kakak agak sadar deket sama orang miskin kayak gini? Gung, kamu jangan diambil hati ya, Gung ya, omongan adik aku. Dia tuh emang kurang ajar banget, Gung. Jadi kamu gak usah sedih ya, Gung, sama perkataan dia. Ya, nggak apa-apa. Pokoknya aku gak mau tahu kamu harus ganti makanan aku. Kok gitu? Gak usah, Gung, gak usah diganti ya. Aku ikhlas kok. Nggak apa-apa, nanti gerak. Nggak apa-apa. Kak, daripada dikasih sama dia, mending dikasih sama kucing daripada sama anak tiri nih. Udah, Kak, aku mau pulang aja. Astagfirullahaladzim, Deiva. Gung, aku minta maaf ya, Gung ya. Kamu jangan diambil hati. Aku ikhlas kok ngasih ini makanan sama kamu. Jadi kamu gak usah ganti ya, Gung. Iya, Net, nggak apa-apa. Lagian kata-katanya Iva tadi bener kok. Enggak kok, gak bener, Gung. Aku cuma netiri. Ya udah, mendingan kamu antar makanan itu aja. Nanti pekerja kamu keburu pulang lagi. Ya. Sekali lagi terima kasih atas makanannya tadi. Aku minta maaf ya, Gung ya. Nggak apa-apa. Ya udah. Ya udah. Aku pergi dulu ya, Gung. Hati-hati. Pak. Dika, udah pulang kamu? Iya. Oh iya, Pak. Ngomong-ngomong, Agung kemana ya, Pak? Soalnya dari tadi aku nggak kelihatan dia, Pak. Oh, Agung. Agung antar Dafir. Dafir kan minta bantuan. Dan kamu belum tahu kalau Bapak punya lahan yang baru. Sambil dia nunjukin lahan yang baru sama Dafir. Oh, lahan yang baru. Kenapa nggak sekalian Bapak itu nyuruh Agung untuk mengerjakan lahan yang baru itu, Pak? Soal itu, kamu jangan khawatir, Dika. Tanpa disuruh kamu, aku sudah nyuruh Agung untuk kerja di sana. Bagus. Kamu tahu, kalau bisa, Agung dari Panin ke Panin lagi nggak usah pulang. Itu yang diharapkan Bapak. Itu memang Bapak aku yang baik, super baik. Aku bangga sama Bapak. Oh ya, Pak, kapan sih Bapak itu mau melaksanakan rencana Bapak untuk mengambil semua hartanya Agung, Pak? Kalau masalah itu santai, Dika. Kita jangan ceroboh. Kalau kita ceroboh, kita yang kalah nantinya. Kalau masalah warisan, itu gampang. Saya pastikan semua akan jatuh ke tangan Bapak. Ya, tapi sampai kapan, Pak? Sampai menunggu Agung itu lulus kuliah? Bapak tahu sendiri kan, Agung sebentar lagi mau lulus kuliah, Pak. Bapak tahu, kamu tahu, sebelum lulus kuliah, saya pastikan semua harta yang dimiliki Agung sudah ada di tangan Bapak. Jangan khawatir, Bapak itu lincah daripada kamu. Pokoknya saya nggak mau tahu ya, Pak ya. Secepatnya harta ini harus menjadi milik kita, Pak. Dika, kamu meremehkan Bapak ya? Belum tahu siapa bapaknya ini. Kalau soal warisan dan harta itu nomor satu buat Bapak. Dika, belum tahu kamu ya?
berantakan gini anak-anak. Cuman bisa naruh. Pak, Dika mau pamit keluar Pak, mau minta uangnya Pak. Mau kemana Dika? Mau jalan-jalan Pak sama cewek itu Pak. Kenapa kamu tidak betah di rumah? Memangnya kenapa? Kan wajar, aku ini masih muda loh Pak. Aku harus menggunakan masa mudaku yang lebih baik Pak. Ya, kan Bapak lagi sendirian. Setidaknya aku ingin sama kamu duduk santai, ngomong-ngomong. Pak ya. Ayo Pak, aku minta uangnya Pak. 10 juta Pak, aku mau jalan-jalan sama Karisa Pak. Dika, kalau kamu tiap hari minta uang, Bapak bisa bangkrut nak, bisa habis. Bapak ini gimana sih? Bapak kok pelit sekarang sama aku? Pak, lagian uang 10 juta itu gak ada apa-apanya buat Bapak. Bukannya Bapak pelit Dika, kan Bapak seperti ini untuk kamu juga. Ya, kalau kamu maksa, terserah kamu dah. Pak, Nih, Pak. ambil sendiri. Ini ATM. Ambil kamu sepuasnya. Nah, ini baru Bapakku. Makasih banyak ya Pak ya. Iya, hati-hati Dika. Ya. Mari Pak. Ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Lah, mau kemana kamu? Kok bawa tas segala? Begini Pak, kan saya sudah lulus kuliah. Saya berencana untuk merantau, untuk mencari kerja di luar kota Pak. Saya pengen menggapai impian saya. Ngapain kamu keluar kota, Gong? Dikirain di sini nggak punya pekerjaan apa? Kan kamu tahu sendiri, di sawah nggak beres. Mohon maaf Pak, saya pengen cari pengalaman baru di luar kota. Agung. Dan lagi pula, saya nggak mau bergantung terus sama Bapak. Saya pengen hidup mandiri Pak. Tolong Bapak bisa ngertiin saya ya. Pokoknya, Bapak nggak mau ngasih kamu untuk pergi dari rumah ini. Pak, saya ini dapat uang dari mana Pak? Saya tuh tinggal sama Bapak. Ayolah Pak, tolong kasih sanggup saya Pak. Saya benar-benar nggak punya uang. Agung. Apalagi kamu mau pergi dari rumah ini, masih minta uang sama Bapak. Tidak, Gong. Pak, Sepeser pun Bapak nggak bakalan ngasih uang sama kamu. Bapak ini Bapak aku Pak. Jelas, aku orang tua kamu. Ya masa Bapak ngabaikan saya kayak gini aja? Memangnya kamu tinggal di sini kurang apa, Gong? Semua yang kamu minta, makanan, semua yang kamu inginkan, sudah Bapak kasih sama kamu. Kurang apa kamu? Pak, dengerin Pak. Saya tuh pengen cari uang dengan hasil kerjaku sendiri Pak. Apa? Oh, jadi selama ini kamu nggak ikhlas membantu Bapak ya? Bukan seperti itu Pak. Tapi tolong Bapak tuh mengerti. Aku punya hidup mandiri Pak. Gong, kalau kamu nggak ikhlas dan minta gajian sama Bapak, bilang Gong. Pak, bukan minta gajian, aku tuh cuma minta sangu. Tidak. Kamu ngerti Pak? Pokoknya kamu tetap di sini dan kerja di sawah. Maaf Pak, keputusanku udah bulat. Oke, Gong. Silakan. Kalau kamu mau keluar dari rumah ini, silakan. Dan Bapak gak bakalan ngasih sepeser pun sama kamu. Silakan kamu kalau mau pergi dari rumah ini. Dan ingat, jangan pernah kembali lagi ke rumah ini. Aku gak punya anak kamu. Pak, Udah, gak peduli aku sama kamu, Gong. ya Allah, apa yang harus aku lakukan? Gimana caranya ya? Aku harus dapat uang. Ya Allah, masa iya aku harus jual sepeda itu? Itu kan sepeda pemberian ibuku.
Yang aku pengen ngomong sesuatu sama kamu. Ngomong apa? Yang maaf ya, mungkin hari ini hari terakhir. Maksudnya hari terakhir? Aku pengen keluar kota. Loh, kok kamu baru ngomong sekarang sih? Emang Iya, kamu Yang. mau ngapain keluar kota? Maaf, aku ngomongnya mendadak, soalnya ada panggilan kerjaan di sana. Kamu serius? Serius? Terus kamu mau ninggalin aku? Ya, hanya sebentar waktu. Ya kenapa harus di luar kota sih, Yang? Di sini kan juga banyak lowongan pekerjaan. Kenapa gak daftar di sini aja? Yang, kamu kan tahu, aku di sini tuh disepelein sama bapakku sama kakakku. Makanya aku tuh pengen hidup mandiri. Aku pengen ngejar impianku, Yang. Ya makanya dari itu dong. Kamu tuh pelamar kerjaan di sini. Biar kamu bisa tunjukin ke orang tua kamu, Gung. Lagi pula aku juga gak siap jauh-jauh dari kamu. Masa kamu tega sih ninggalin aku sendirian di sini? Aku harap kamu tuh mengerti ya. Kamu kan tahu gimana bapakku sama kakakku ke aku. Aku selalu digituin, Yang. Ya udah, kalau emang keputusan kamu udah bulat, Gung. Tapi satu ya, Gung, janji aku sama kamu. Walaupun kamu jauh dari aku, tapi kamu jangan pernah lupain aku, Gung. Kamu gak usah khawatir soal itu. Aku pasti setia kok sama kamu. Makasih ya. Aku minta tolong kamu ngerti ya, Yang. Oh ya, nih Gung, ini jam tangan kesayangan aku, Gung. Aku dapat dari Bapak. Aku pengen ini jadi milik kamu. Loh, Supaya kamu selalu ingat sama aku, Gung. terus gimana dengan bapak? Bapak tuh berarti buat aku, Gung. Sama halnya dengan kamu. Kamu juga berarti buat aku. Makasih banyak ya. Dijagain baik-baik, Gung. Iya, pasti aku simpan kok. Oh iya, Yang. Ngomong-ngomong, kamu kok ngasih jam tangan? Emangnya kenapa? Kan tahu kalau aku tuh nggak suka pakai jam tangan. Ya maka dari itu, biar kamu tuh selalu ingat waktu, Yang. Mana kerja, mana perintah Allah, supaya kamu selalu sholat. Biar segala apa yang kamu lakuin tuh diberkahin, Yang. Iya, pasti aku ingat kok. Sekali Aku lagi, doain. makasih banyak. Iya, aku doain pasti kamu tuh sukses. Jadi orang yang bermanfaat bagi orang sekitar, Yang. Amin. Loh, kamu lihat nggak orang itu? Itu kok kayaknya Agung ya, adik aku ya. Ngapain dia itu bawa tas segala ya? Ya udah, mending kamu samperin aja. Ya, kok aku jadi penasaran Agung ngapain bawa tas segala. Ayo. Loh, kakak. Agung, kamu itu ngapain di sini, Gung? Maaf kak, aku mau merantau. Agung, kamu itu ngapain sih? Pakai mau merantau segala. Memangnya kamu itu mau ngejar apa? Sedangkan kan kamu tahu sendiri, bapak itu sibuk sama sawahnya bapak. Seharusnya kamu itu ya bantuin bapak, bukan malah mau meninggalkan dia. Iya kak, aku ngerti. Aku ngerti kak. Cuma aku tuh nggak mau bergantung sama bapak terus. Aku pengen hidup mandiri. Aku pengen cari uang sendiri. Sampai kapan sih aku mau bergantung sama bapak terus? Kalau menurut aku Tuh ya, ya, adik aku ya. Dek, menurut aku, kamu tuh harusnya ikutin dong kata kakak kamu. Mbak, kamu gak usah ikut campur. Ini urusan aku. Gung, bener apa kata cewekku nih, Gung? Ini calon kakak ipar kamu loh. Apain sih kamu tuh? Aku gak ngerti sama jalan pikirnya kamu, Gung. Lagian apa sih yang kamu cari? Kalau kamu memang cari uang, kenapa nggak kamu ngelola lahan yang sudah ada? Lagian kan jurusan kamu itu pertanian, Gung. Kamu bisa memanfaatkan jurusan kamu itu untuk mengelola lahannya bapak. Kan kamu tahu sendiri, lahannya bapak itu lebar. Masa semuanya diserahkan sama aku, Gung? Kamu lagi gimana sih? Justru itu. Aku cuma ngejar impianku. Impian apa, Gung? Kalau aku masih di sini, aku tuh gak ada kemajuan. Apalagi bergantung sama bapak terus. Aku pengen hidup mandiri kak. Hidup mandiri. Hidup mandiri kata kamu. Sekarang nih gini ya, kalau kamu memang milih merantau, otomatis kamu tuh harus punya modal. Kalau kamu Beneran kamu, Yang? di desa sendiri, di rumah sendiri aja kamu nggak bisa ngapa-ngapain. Padahal kamu tuh udah dikasih fasilitas, udah ada modalnya, kamu nggak bisa. Mbak, sudah aku bilang kamu Gimana tuh kamu? gak usah ikut campur ya. Yang adik kamu nih emang kurang ajar banget ya. Soal sama modal aku. itu urusan aku. Gung, kamu tuh jangan kurang ajar ya. Ini calon kakak ipar kamu. Kak, Dengerin ya, Gung ya. kamu ini kurang ajar juga. Dengerin ya, Gung ya. Ceramahnya aku. Seharusnya, Gung, kamu itu harus bisa balas budi sama bapak. Ingat,
Bapak itu sudah merawat kamu dari kecil loh. Sampai sekarang kamu itu lulus kuliah. Ingat, dari mana uangnya? Dari Bapak semuanya. Aku tiap pulang kuliah ya ke sawah. Ke sawah. Ingat nggak? Kurang balas budi apa aku? Ya kurang lah. Karena kamu itu cuma sebagai anak tiri. Ingat Apa? itu. Jadi selama ini Agung cuma anak tiri. Kalau bukan Bapak aku yang merawat kamu, mungkin kamu itu gak akan hidup sampai saat ini. Ingat itu. Iya kak, aku sadar aku cuma anak tiri. Makanya itu aku pengen hidup mandiri. Udahlah Mas, harusnya kan Mas sebagai Masnya bisa mendukung keputusan Agung, bukan malah kayak gini. Kamu juga siapa sih? Lagian kamu tuh juga anak baru. Kamu tuh baru di kehidupan Agung. Kamu gak usah sok tahu deh. Kamu belum tahu kan Agung siapa? Memang aku belum tahu siapa Agung, tapi dengan baiknya Agung ke aku, rasa aku pantas mendukung Agung apapun yang Agung lakukan. Mungkin gara-gara dia yang adik kamu itu jadi seperti ini, jadi berani sama kamu gara-gara cewek itu. Aku yakin sih. Kak, udahlah kak. Mungkin kalau aku nggak ada di sini, kamu malah lebih senang. Ya kan? Apa sih yang... Aku bener-bener gak nyangka deh kalau ternyata Agung itu cuma adik tiri kamu. Jadi menurut aku, apa sih pentingnya Agung di keluarga kamu? Loh, bukannya Udah gitu biarin aja dia tuh pergi. Lagian kamu tahu sendiri kan, dia tuh gak sopan sama aku. Aku gak mau ya punya adik ipar kayak dia. Yang Apa? kalau Agung itu pergi, siapa yang nanti yang mengurus sawahnya Bapak? Masa aku? Aku gak mau loh panas-panasan. Kamu ini gimana sih? Ya udahlah, lagian kan ujung-ujungnya nanti semua harta akan jatuh di tangan kamu. Bener juga ya apa kata kamu ya. Kenapa aku gak bisa kepikiran ke sana ya? Ya udah biarin aja lah Agung. Yuk. Ya sudah Gung, kalau memang itu jadi keputusan kamu, ya sudah. Silahkan kamu pergi dari kota ini gak apa-apa. Tapi aku jamin sih, kalau kamu emang pergi dari kota ini, ya kemungkinan kamu nasibnya nggak jauh beda, bahkan bisa lebih menderita, ya nggak sih? Ya, soal menderita atau enggak, itu urusan aku. Kalian nggak usah ikut campur. Aku bener-bener gak nyangka deh, ternyata kamu tuh emang nggak tahu diri ya. Ini aku butuh berusaha, Kita pulang dari sini yang. nggak mengandalkan harta orang tua terus. Yang pokoknya nanti kalau aku udah jadi nikah sama kamu, udah jadi istri kamu, aku nggak mau ya ada mereka berdua di rumah kita. Ngapain juga aku mau ngundang mereka yang. Dan aku doakan ya supaya Agung itu gak balik-balik ke rumah dan dia mati di luaran sana. Ayo ya. Loh, Yang, kamu lihat nggak cewek itu yang? Aku nggak kenal lah. Emangnya siapa? Kamu tahu nggak? Dia itu adiknya Anita. Oh, Dia pengen Anita yang tadi. Iya, dia itu pengen menjodohkan aku sama Anita. Masa iya sih? Iya. Jangan-jangan kamu juga suka sama Anita? Ngapain aku suka sama Anita Enggak, yang? enggak, aku mau tanya sama dia, ayo. Tadi dulu. Kita kompor-kompori dia, biar dia itu marah sama Agung. Iva. Oh ya, gimana kabar kamu, Dek? Sehat kan? Iya Kak, sehat. Oh ya, kenalin. Ini ceweknya kakak. Hah? Ini cewek Kak Dika? Iya. Memangnya ada yang salah ya, Pak? Apa gara-gara cewek ini kakak gak mau sama Kak Anita? Enggak, Dek. Kamu itu jangan salah paham dulu ya. Ntar, biar kakak jelasin semuanya, biar kamu tahu ya. Sebenarnya tuh gini, Dek. Kakak itu sangat suka sama mbaknya kamu, Anita. Tapi, gara-gara Agung, adik tiri aku itu, yang nggak tahu diri, dia itu sudah menggoda kakak kamu loh. Makanya kakak kamu itu gak mau sama aku. Makanya sekarang aku lebih memilih Ica sebagai calon istriku. Hah? Calon istri Ya Kak? iyalah. Aku memang gak suka sama siapa tuh dah, adik tirinya kakak itu. Udah miskin, masih aja deketin kakak aku. Dan sekarang lihat kan, Kak Dika udah gak mau sama Kak Anita. Yang, emang beneran kamu tuh emang suka sama Anita? Ya iyalah yang, aku minta maaf sama kamu ya. Sebenarnya aku tuh sangat suka sama Anita yang, tapi gara-gara Agung itu jadinya ya sekarang perasaan aku tuh sudah aku buang jauh-jauh loh, dan aku lebih memilih kamu. Kamu nih gimana sih? Berarti aku cuma pelampiasan dong? Ya nggak gitulah sayangku. Kamu tuh juga usah ngambek kayak gitu. Itu dulu loh. Lagian Anita itu lebih cantik kamu loh. Kamu tuh jangan salah paham. Oh pada intinya sekarang aku kan lebih memilih kamu daripada Anita. Hei Dek, pokoknya kamu tuh jangan salah-salahin aku deh. Sayang aja tuh Agung. Lagian, kakak kamu itu juga nggak ada apa-apanya sama aku. Oh iya,
Atau jangan-jangan kakak ini udah jadi pelakor di antara hubungannya kakak aku dan Kak Andika. Pelakor? Jaga mulut kamu. Lagian, emang Anita tuh nggak ada apa-apanya. Lihat aja sekarang, Anita bersanding sama Agung. Ya udahlah, kan kalian sama-sama orang miskin ya kali ya. Orang miskin ya ngarep pacaran sama orang kaya. Hah? Orang miskin ngarep pacaran sama orang kaya? Ngaca dulu deh. Ya Dia punya sudah, kaca. sudah yang cukup yang. Ya sudah, Fa. Mungkin kakak ini bukan jodohnya kakak kamu. Sudah, sekarang kakak mau pamit pulang. Kamu urus aja kakak kamu itu ya. Ini aja Kak Andika, aku mohon sama Kak Andika. Kak Andika tetap sama Kak Anita. Hei, kamu wanita berkerudung biru. Kamu ini ya memang nggak punya otak. Coba lihat dong. Andika ini sudah cowok aku. Bentar lagi aku mau nikah sama dia. Ngapain sih kamu masih jodohin kakak kamu yang babu itu sama Andika? Jaga ya omongan kamu, jangan bilang babu sama kakak aku. Mungkin kamu itu cuma pelampiasan. Pelampiasan? Enggak ya, selama ini aku tuh dibondoi, aku tuh dibiayai, tahu nggak sih? Ayah. Kamu dia emang bener-bener deh. Mending kamu tuh copot aja deh kerudung kamu tuh, jual tuh di pasar malam. Terus masalahnya sama kamu apa? Sudah yang bener-bener. nggak usah urusin Enggak, Ipa aku ini. nggak terima. Yang Dika, pasti. ini soal harga diri. Masa iya sih aku mau diam aja ketika harga diri aku diinjek-injek? Hah? Udah, terserah kalian. Aku males ngeladenin cewek pelakor kayak kamu. Kampungan, kamu seupai. Sorry lah ya, nggak selepel ya. Yang akhirnya aku sukses ngerjain adiknya Anita. Dia Sukses itu sih, marah-marah sukses. sama Anita dan Agung. Sukses sih sukses, tapi Terus? aku juga udah kebawa emosi ya. Aku nggak mau tahu. Pokoknya jangan sampai kamu hubungan lagi sama Anita. Ingat Enggak itu. lah, ngapain aku mau hubungan sama Anita? Aku sukses ngerjain adiknya Anita sama Agung. Aku pulang. Oh, bagus banget ya. Ternyata ini kerjanya kakak selama ini. Selalu berdekatan sama adik tiri yang udah miskin kayak gini. Dek, dijaga dong mulut. Emang kenapa sih? Dia kan pacar aku. Oh, Wajar lah aku deket pacar dia. Kakak tuh gak tahu ya, Kak Andika udah punya cewek baru. Iya, terus apa masalahnya sih, Dek? Ya biarin dia lah. Bego banget ya. Dia tuh miskin, sedangkan Kak Andika itu kaya. Gak bisa, dia tuh ya gak bisa mengangkat derajat keluarga kita. Pak, kami sabar ya. Kamu datang kok malah marah-marah. Emangnya salah kita tuh apa? Ya pantes lah, aku kan pernah ngingetin sama kamu, jangan pernah deketin Kak Anita lagi. Ya, ini hari terakhirku ketemu Anita. Oh bagus. Tunggu, kenapa kamu ngatur-ngatur sih, Dek? Emang hubungannya ngangkat derajat sama Dika tuh apa? Tidak hubungannya. Ya ada hubungannya lah. Kakak tuh ya tetap ada bego dari dulu. Kak Andika itu udah kaya, sedangkan dia tuh miskin. Kalau kakak sama Kak Andika ya pastinya kita tetap kaya. Kalau sama dia, bukan nambah beban mestinya kan? Kalau emang kamu mau naikin derajat kita, kenapa gak kamu aja yang ngejar Dika? Kenapa harus aku? Aku tuh cintanya sama Agung. Makan tuh cinta. Ya memang gitu, awalnya itu cinta. Tapi kalau belakangannya kakak tetap butuh duit. Dek, dijaga ya omongannya. Kamu kok makin ngelunjak sih? Kamu cuma adek aku. Sudah, Nit, sudah, Nit. Malu tuh dengar orang. Wah, aku minta maaf ya kalau aku tuh deketin Anita. Aku tuh sayang sama kakak kamu. Dan aku janji, aku akan buat kakak bahagia. Halah, kamu itu cuma dari dulu omong doang. Tong kosong nyari bunyinya. Nih ya Kak, dengerin ya Kak. Tadi itu aku ketemu sama Kak Andika. Kak Andika itu bilang kalau dia itu sayang banget sama kakak. Dia tuh sayang banget sama kakak. Dan karena cowok ini, dia itu ninggalin kakak dan punya cewek baru sekarang. Dek, kamu tuh jangan mau Dek dikompor-komporin. Dika tuh pasti ngompor-ngomporin supaya kamu tuh pro sama dia dan kontra sama aku. Aku nih kakak kamu, Dik. Masa kamu nggak percaya sama aku? Sudah, Nit. Ya aku cuma kesel aja. Masa iya sih ada aku nih percaya sama orang? Sudah, Nit. Gak enak ya, bertengkar terus kamu. Terusnya kamu tuh ngedukung aku, Dek. Mana ada sih Dika tuh suka sama aku? Dia tuh beneran sayang sama kakak. Kakak aja yang lupa gara-gara orang ini. Coba deh kakak sadar dikit aja kalau dia tuh sayang banget sama kakak. Udahlah, dari sini ada pacar aku yang jelas-jelas sayang sama suka sama aku. Jadi kamu tuh gak usah berpikir yang aneh-aneh lah, Dik. Karena kamu tuh mendukung aku sama Agung.
terserah kakak lah. Yang penting aku udah nasehatin kakak. Teman telepon nih. Yaudah, angkat dulu. Halo? Iya Pak, siapa? Ya ini sudah berangkat. Ya udah. Nih. Maaf ya, aku harus pergi. Kamu udah dijemput ya sekarang? Iya. Pak, selama aku nggak ada, aku minta tolong ya. Titip ke Anita. Tolong jagain dia. Karena aku tuh sayang banget sama dia. Aku ya bersyukur banget kalau kamu udah mau minggat dari sini, karena kamu udah mau jauhin kakak aku kan. Aku bersyukur, ya udah kamu gak usah balik lagi ya ke sini ya. Aku bukan yang ngejauhin ke kamu, tapi aku tuh berusaha untuk bahagiain dia. Tolong, aku titip Anita. Yang, aku berangkat dulu ya. Takutnya telat nanti. Kamu hati-hati ya. Iya. Assalamualaikum. Gung, udahlah kak, kakak di sini aja, biarin aja dia pergi. Udah, Dek, kamu gak usah ikut campur. Gung, Gung, Gung. Kenapa nih? Kamu hati-hati ya, Gung, di kota orang. Iya Nit, kamu gak perlu khawatir. Aku bisa jaga diri kok. Kamu janji ya, selama aku nggak ada, jangan pernah macam-macam. Tetap setia sama aku. Iya. Kamu hati-hati juga ya, Gung, di sana. Iya. Ya udah, aku berangkat dulu. Hati-hati ya.